Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya Fariza Wingga Aulia dari SMA Negeri 1 Karas, Magetan. Pada mosi Dewan ingin lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan yang progresif. Di sini saya sebagai tim pro. Sekolah menengah merupakan tahap penting dalam pendidikan, di mana siswa berada pada masa transisi dari anak menuju dewasa muda. Pada fase ini, mereka bukan hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tetapi juga fondasi pemikiran kritis, kedisiplinan, dan pembentukan karakter moral yang akan menjadi bekal untuk masa depan. Di zaman sekarang, terdapat dua model pendidikan, yaitu pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Pendidikan klasik lebih menanamkan nilai moral dan etika, dan pendidikan progresif lebih menekankan pada memberikan kebebasan serta pengalaman belajar. Meskipun pendidikan progresif lebih modern, namun terdapat kebebasan dapat membuat siswa kehilangan arah. Sebaliknya, pendidikan klasik memberikan struktur, ketegasan, dan fondasi ilmu yang telah terbukti melahirkan tokoh-tokoh besar dunia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks sekolah menengah, pendidikan klasik lebih tepat diadopsi karena dapat memastikan siswa memiliki dasar intelektual yang kuat serta moral yang terjaga. Mengapa pendidikan klasik cocok untuk sekolah menengah? Karena yang pertama, pendidikan klasik memberikan fondasi intelektual yang kuat, baik melalui tata bahasa, logika, retorika. Siswa dilatih untuk berpikir runtut, kritis, dan mampu menyampaikan gagasan dengan baik. Yang kedua, pendidikan klasik membentuk karakter dan moral, karena pendidikan klasik lebih menekankan kebajikan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan klasik relevan sepanjang zaman dengan melahirkan tokoh-tokoh besar dunia. Dan pastinya zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi kebutuhan manusia dan pemikiran kritis, logika, nilai moral harus tetap sama. Yang keempat, pendidikan klasik bisa menjawab krisis pendidikan modern. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang pandai secara teknis, namun lemah dalam menulis, berpikir kritis, dan menjaga etika. Dewan Juri yang terhormat, penerapan model pendidikan klasik di sekolah dapat dilakukan dengan cara 1. Integrasi kurikulum dalam beberapa mata pelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran secara terstruktur seperti metode diskusi, karena siswa dilatih untuk berpikir runtut bukan sekedar menjawab soal dengan cepat. Dan yang ketiga, pembentukan karakter yang harus diimplementasikan pada semua mata pelajaran. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwa pendidikan klasik sering dianggap 1. Terlalu kuno dan tidak sesuai zaman. Namun kita bisa mengadaptasinya dengan kebutuhan abad 21. Misalnya logika diterapkan pada coding dan sebagainya. Yang kedua, jika pendidikan klasik terlalu berat, maka perlu ditetapkan secara bertahap untuk para siswa. Dan yang ketiga, jika terjadi keterbatasan kemampuan guru, maka perlu diadakan pelatihan khusus untuk memahami dan menerapkan metode klasik. Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim pro menegaskan bahwa pendidikan klasik lebih layak diadopsi karena bisa membentuk siswa yang cerdas secara akademis tetapi juga berkarakter dan kritis dan juga siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, demi kualitas pendidikan dan masa depan bangsa, saya mendukung penuh mosi ini dan saya juga berhak untuk memenangkan debat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.